Safian. Saf is the best, prestasi penting, jujur yang utama. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Henry berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh yang sedang kita laksanakan saat ini. Kembali lagi, kita berjumpa di dalam sesi belajar IPS. Pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 1 subbab yang B. Materi kita pada subbab B kali ini adalah interaksi antar negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Langsung saja kita mulai. Ada satu pertanyaan. Apakah kalian tahu kegiatan SEA Games? Kegiatan seperti apakah itu? Nah, SEA Games merupakan kepanjangan dari Southeast Asian Games. Kegiatan ini merupakan pesta olahraga yang berada di kawasan Asia Tenggara. Pesta ini tentunya diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk mengeratkan kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan semenanjung Asia Tenggara. Biasanya, SEA Games diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games itu berisi beberapa ajang olahraga seperti atletik maupun olahraga air. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap negara anggota ASEAN, baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya yang menuntut peran aktif dari setiap negara untuk melakukan kerjasama, baik itu di kawasan Asia Tenggara maupun di dalam dunia internasional. Selanjutnya, ada beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Kita bahas terlebih dahulu untuk faktor pendorong. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama dan kemudian membentuk suatu organisasi yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Sebagai contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara Singapura. Contoh lain, Indonesia juga mengimpor beras dari negara Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun negara Indonesia itu sebagai negara yang dikenal dengan negara pertanian, namun Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain karena untuk mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia yang banyak, hasil pertanian negara kita itu tidak mencukupi, maka dari itu masih mengimpor dari negara lain. Kemudian ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografisnya, beberapa negara di suatu kawasan ASEAN umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang disebut ASEAN. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Nah, perbedaan ideologi ini juga akan menghambat jika setiap negara ASEAN itu menutup diri untuk melakukan kerjasama antar negara ASEAN. Namun, pada faktanya, hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri untuk melakukan kerjasama. Jika semua negara anggota ASEAN menutup diri,
maka hal tersebut akan menghambat kerjasama. Kemudian adanya konflik dan peperangan. Nah, ini jelas ya, peperangan akan menghambat kerjasama karena mengganggu stabilitas negaranya sendiri. Kemudian ada juga kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, ada satu negara yang tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya sendiri. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Kemudian, yang terakhir, ada perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, jika tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda, maka kerjasama tidak akan terjalin dengan harmonis. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah pada bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial antara lain, yang pertama adalah pada bidang pembangunan sosial. Dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah atau gaji yang layak atau wajar. Yang kedua adalah peningkatan kesehatan masyarakat. Kemudian pertukaran budaya, ada juga pengembangan sumber daya manusia, kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menyepakati adanya ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Kemudian ada juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang disebut SEA Games. Lalu menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan kerjasama dengan badan internasional terkait. Kemudian ada juga peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Nah, dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan ini menyepakati akan adanya JOVAN atau zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Ada juga traktat persahabatan dan kerjasama. Lalu ada kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Yang terakhir menyepakati akan adanya ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus yang berada di kawasan ASEAN. Kemudian, beberapa contoh kerja nyata yang sudah dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara dalam bidang politik dan keamanan antara lain, yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di dalam bidang pidana. Kemudian yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Lalu ada kerjasama pemberantasan lintas negara yang meliputi pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata, serta manusia,
bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan yang terakhir, kerjasama di bidang migrasi dan kekonsuleran atau pelayanan konsultasi. Itulah beberapa kerja nyata yang sudah dilaksanakan pada bidang politik dan keamanan. Selanjutnya, kerjasama pada bidang pendidikan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing di dalam dunia internasional. Beberapa contoh kerjasama nyatanya antara lain Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ASEAN Council of Teachers Convention yang dilaksanakan di Sanur Denpasar pada tanggal 8 Desember 2012 dengan tema yang diambil yaitu ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta tamu dari negara Asia Timur yaitu Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura pernah memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja, komunikasi bahari, dan pelatihan-pelatihan yang lain. Contoh lain, Indonesia juga pernah memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada para pelajar di negara-negara anggota ASEAN dan di negara berkembang lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan beasiswa dari ASEAN Japan Scholarship Fund untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Yang terakhir, ada Olimpiade di bidang pendidikan taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina pernah menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Dan penyelenggaraan OSN ini masih dilaksanakan hingga tahun 2020 ini. Selanjutnya, kita akan bahas pengaruh interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Yang pertama, yaitu dalam kehidupan ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal tersebut disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Adanya MEA tentunya akan membuka peluang perekonomian di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. MEA juga membuka peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa ke negara-negara anggota ASEAN. Tentunya, negara-negara di kawasan ASEAN dituntut untuk lebih kreatif, lebih maju, dan lebih meningkat tentunya pada sumber daya manusianya sehingga bisa bersaing dengan negara-negara baik itu di kawasan ASEAN maupun di dalam dunia internasional. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, tentunya membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang menjadi modal untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, dan terbuka terhadap pemikiran secara global. Selanjutnya,
Pada kehidupan sosial, ASEAN menghimbau agar seluruh anggotanya saling mempertimbangkan kemanusiaan, seperti sikap empati dan simpati antar penduduk sekitar. Nah, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di dalam tersebut digambarkan beberapa manusia yang berdesak-desakan naik perahu, terlihat sangat panik dan memprihatinkan. Nah, siapakah mereka? Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Maka manusia ini disebut manusia perahu. Kenapa mereka berpindah ke negara-negara tetangga? Nah, di negaranya sendiri, yaitu Myanmar, mereka ditindas atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka dari itu mereka kemudian berpindah tempat atau mengungsi ke negara-negara lain. Lalu selanjutnya, pada kehidupan budaya, kebudayaan merupakan salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN. Pada konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 April tahun 2014, menegaskan bahwa tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama ada Festival Budaya ASEAN. Festival ini pernah digelar di Indonesia, tepatnya di kota Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti oleh 9 negara, antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan serta mempromosikan kebudayaan negara-negara ASEAN, khususnya kebudayaan dari negara Indonesia, yaitu Kabupaten Purwakarta, kepada masyarakat ASEAN. Bagi Indonesia sendiri, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Kemudian yang kedua ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan untuk pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini pernah dilaksanakan tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Kegiatan ini juga turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, kegiatan ini juga turut serta untuk menanamkan nilai budaya leluhur kepada para generasi muda, serta memperkuat komitmen terhadap suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan memperkenalkan budaya daerah sebagai tujuan wisata terpilih. Selanjutnya ada industri musik. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya pun beragam. Contohnya di Indonesia, salah satu musik yang khas yaitu musik dangdut. Selain itu di Malaysia, terkenal dengan musik Melayunya. Perkembangan industri musik sangat maju, konser, festival musik, dan berbagai event lainnya
pernah digelar dan dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara. Beberapa gambar yang menunjukkan ketiga aktivitas kebudayaan di Asia Tenggara. Gambar pertama itu ada penampilan reok Ponorogo, kemudian ada perkemahan budaya, dan juga ada salah satu event musik yang pernah digelar di Asia Tenggara. Selanjutnya, pada bidang politik, perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah. Persengketaan ini terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama yaitu persengketaan di Pulau Natuna. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut di daerah Tiongkok Selatan. Dan dengan cara tersebut, Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini, PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung atas isu tersebut. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan di Pulau Natuna itu mengandung cadangan gas terbesar di kawasan Asia. Kemudian yang kedua ada kasus Sipadan dan Likitan. Pulau Sipadan dan Likitan yang seharusnya milik Indonesia namun kemudian diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran penting agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terpencil maupun pulau-pulau terluar. Yang ketiga ada kasus Kepulauan Spratly. Saat ini Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Kemudian ada kasus Kuil Preah Vihear. Kasus ini menjadi persengketaan antara negara Thailand dan Kamboja. Kemudian yang terakhir ada kasus Pulau Pedra Branca, diklaim oleh Malaysia. Tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada negara Singapura. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi persengketaan. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian dengan cara diplomasi. Berikut ini ada beberapa gambar. Yang pertama ini adalah Pulau Natuna. Kemudian yang kedua Pulau Sipadan dan Likitan. Yang ketiga ada Kepulauan Spratly, lalu ada Kuil Preah Vihear, dan ada Pulau Pedra Branca. Selanjutnya pada bidang politik yang disoroti adalah para pekerja migran. Karena pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran memerlukan aturan pelindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Kasus kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran sangatlah banyak terjadi di kawasan negara-negara ASEAN dan menjadi perhatian yang sangat penting. Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan oleh para pekerja migran tersebut. Yang pertama, peraturan yang ditetapkan atau yang dikeluarkan yaitu
penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Fokus peraturan ini adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobby, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga migran sebagaimana yang ditetapkan dalam mandat rencana aksi Vientiane ASEAN. Kemudian yang kedua ada penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau ASEAN Domestic Workers Alliance. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di kawasan Asia. Selanjutnya, pada bidang pendidikan, ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala dan tantangan tersendiri untuk memajukan pendidikan di setiap negaranya. Kualitas pendidikan dan lulusan yang berkompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang berkompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama para pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Adanya peningkatan mutu pendidikan sangatlah penting guna untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan beberapa kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya. Contohnya adalah yang pertama, meningkatkan mutu pendidik baik bagi guru maupun dosen melalui proses sertifikasi. Kemudian yang kedua, pemberian akreditasi terhadap lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah standarisasi pendidikan. Yang keempat, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik. Serta yang terakhir, rekrutmen pendidikan yang profesional. Nah, itu beberapa pengaruh interaksi antar ruang di negara ASEAN pada bidang ekonomi, sosial budaya, pada bidang politik, dan pada bidang pendidikan. Selanjutnya, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN sejak tahun 2015 sudah ditingkatkan hingga sekarang. 3 pilar tersebut antara lain yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, peningkatan kerjasama memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam melakukan kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat dalam berbagai sektor. Dalam pilar sosial budaya, tujuannya untuk mengatasi tantangan di bidang kependudukan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, menanggulangi kemiskinan, mengatasi masalah ketenagakerjaan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada pilar politik dan keamanan,
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada pilar ekonomi, berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Nah, hingga saat ini, negara-negara ASEAN sedang berfokus untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa bersaing atau menyaingi negara-negara di kawasan Asia Timur. Selanjutnya, pada pertemuan pertama ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos pada tanggal 16 sampai 19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Engaging Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environment Sustainability. Isi deklarasi tersebut yaitu yang pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Kemudian yang ketiga, pembuatan kebijakan, strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Kemudian, ASEAN Ministerial Meeting on Women menugaskan ASEAN Commission on Women untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait seperti ASEAN Senior Official Meeting on Environment dan ASEAN Committee on Disaster Management. Nah, selanjutnya ada peran Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN. Pada pilar sosial budaya, Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang semakin meningkat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai beragam budaya yang banyak, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kemudian pada pilar politik keamanan, Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat dalam bidang politis karena Indonesia juga ikut berperan sebagai pendiri organisasi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga dikenal mempunyai pasukan militer yang kuat. Pada pilar ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tergolong tinggi. Kemudian, berbagai macam produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang sangat bagus. Lalu yang ketiga, Indonesia mempunyai program koperasi yang bisa menunjang perekonomian terutama pada masyarakat sektor menengah ke bawah. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus melangkah lebih jauh dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk dalam negeri. Jadi, sebisa mungkin kalian harus mencintai dan mengembangkan produk negara kita sendiri. Nah, sekian untuk sesi belajar IPS kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi dari bab 1 subbab B ini sehingga apa yang menjadi tujuan pada pembelajaran bab 1 ini bisa tercapai. Selamat belajar, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dan jangan lupa jaga kesehatannya. Kamsahamnida, terima kasih.